Beberapa waktu yang lalu saat saya sebelum menjadi gubernur, saya pernah datang ke penambangan Galianse Gunung Kuda, Desa Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya melihat penambangan Galianse itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. Tetapi karena sudah berizin dan izinnya berlangsung sampai bulan Oktober 2025 dan waktu itu saya tidak punya kapasitas apapun untuk menghentikan, maka penambangan tersebut terus berlangsung. Dan saat ini saya mendapat kabar duka, lebih dari 10 orang dimungkinkan tertimbun dalam musibah longsornya tambang tersebut dan baru ditemukan 2 orang dan yang lainnya masih dalam pencarian. Untuk itu pertama saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut. Tentunya warga itu sedang bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya. Dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan yang meninggal diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala SDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa berusaha harus memperhatikan keselamatan para pekerja. Karena itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha dan kalian harus memperhatikan aspek-aspek dampak yang akan timbulkan bagi lingkungannya. Kalau lihat cara tambangnya, potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Saya minta walaupun bukan bidang komisi saya, Kementerian SDM untuk melakukan evaluasi ke sini ya. Tapi dari sisi lingkungan hidup ini sangat berbahaya, Pak. Karena yang diambil bawahnya dan potensial ini sudah ke atas begini. Potensial untuk robohnya sangat tinggi. Coba lihat. Batuannya bukan batuan yang keras. Nah, pecah kan? Jadi batuannya bukan batuan yang keras yang seperti batuan-batuan yang saya temukan di tempat lain untuk bangunan. Ini batuannya, nah, pecah, mudah, jadi mudah roboh. Dan seharusnya pekerja ini nggak masuk ke sini secara manual seperti ini. Standarisasi safety-nya ini saya lihat kurang. Ini masuk kan? Masuk. Jadi kalau ini dari atas roboh ini habis. Ya, Pak. Kemarin yang roboh mana? Oh ini, Pak, bener agak aja ya. Takut ini takut meleleh. Ya makanya saya kok ini gini, Bapak bilang takut meleleh. Lah ini kenapa nggak dihentikan dulu? Ya. Ini kan harusnya dihentikan dulu, Pak. Karena ini potensi untuk robohnya kuat. Ya. Bapak bilang ke saya, awas lo takut. Lo ya, Bapak bilang ke saya, takut meleleh, takut ada apa-apa. Lo karyawan Bapak nggak takut ada apa-apa. Detik-detik terjadi longsor kecil waktu itu. Bahaya, Pak. Bisa turun dulu nggak? Boleh, Pak, boleh. Ini bahaya, yuk. Jadi ini harus dihentikan dulu karena ini beresiko tinggi, berbahaya. Standarisasi penambangannya tidak ditempuh menurut saya, sehingga ini memiliki resiko yang sangat tinggi bagi keselamatan karyawan dan para pegawai, terutama orang-orang yang kuli-kuli itu. Gini loh, Pak, alam tuh jangan ditantang, Pak. Kemarin sudah roboh. Wah, alhamdulillah nggak ada yang meninggal, nggak ada yang celaka. Loh, jangan ditantang. Oh, Iya. kan? Ini barusan ini, Pak. Iya, barusan tuh Iya, udah retak-retak barusan. lagi. Artinya ikan itu berpotensi dimanapun. Cuman di sini alhamdulillah kalau mau longsor kasih tanda. Oh, ini udah ngasih tanda, istirahat dulu. Menghidupi hajat rakyat. Betul, hajat rakyatnya bener, dihidupin kita ngerti. Iya. Tapi nyawa Ayo, manusia Pak Haji. juga harus dilindungi. Iya. Tetapi ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Tuh lihat, Siap.
Itu mah udah memang udah berhenti dari pagi. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. Ini dulu, istirahatin Siap, dulu. siap, Saya siap. mau telepon loh dirjennya, Siap, siap. infeksi tambangnya harus datang, Siap, siap. menghitung, Siap, gitu siap. loh. Demi keamanan semua. Baik, baik, baik. Jangan ngomong, gak ada yang meninggal Pak, alhamdulillah. Selamat terus nunggu yang meninggal gitu. 4 tahun kemudian, firasat Kang Deddy Mulyadi itu terbukti, penambangan Gunung Kuda longsor. Standar. Abdi mah kantos 3 tahun yang lalu kan. Oh gitu, iya. Apa ya, cek tutup, inget teh. Ya, cek tutup. Betul. Agak mundur mas ya. Udah katilu ya Pak, kan? Udah ketiga katanya bulan ini. Iya, jadi waktu itu ada juga grup gitu. Tapi sedikit waktu itu cuma nggak ada korban. Iya, terus kata saya keliling ke sini. Siap. Saya bilang ini tutup bahaya nih. Ngeri Pak. Ngeri Pak. Ngeri, Pak. Ini yang ngeri itu ke sini. Iya. Ini ngeri ke sini. Itu ada siap jatuh tuh Pak, Iya, batu-batu. Gua pegangan itu. Jadi sudah berapa sekarang? Yang meninggal dunia 14 tadi malam 11.30 malam sudah dikembalikan semua apa identifikasi 7 orang berobat jalan. Ada yang masih di dalam? Ada satu yang di rumah sakit di Pampon ya. Di sini masih ada? Di sini perkirakan ada 11 tadi update-nya terakhir ya. 11 orang yang dilaporkan oleh masyarakat hilang. Artinya dia bekerja di sini. Informasinya Bekerja di sini berdasarkan tapi belum pulang. belum pulang. Jadi yang korban ini berapa yang karyawan? Yang karyawan tadi ada yang kemarin kita ini kan ada 4, ada operator 2, ada checker, kemudian ada Dari supir. 14 itu 4 gawe di sini. Yang pegawai. Yang 10 yang pembeli. Ada yang pembeli, ada yang jualan semua. Ini mah kan di ketiga TK satu ngambilnya tuh kan gitu kruk bruk. Pelanggannya yang tidak mengenal Keselamatan dan kesehatan menyampaikan semua prosedur keamanan yang sudah ditentukan Pak. Jadi betul kata Pak Gusman digaruk-garuk aja. Iya. Digaruk. Nah, dulu waktu ke sini alat tuh di atas, Pak. Kruk saya bilang. Kelihatan bekasnya tuh Pak. Ya, Bekas garukannya tuh. ya. Kan ini tuh naik, Pak. Mereka tuh alatnya tuh naik. Kayak yang di atas kan itu khas itu. Hasil gerukan semua. Gerukan, iya. Berapa hektar semuanya? 9,1 yang Yang izin ini, yang 2 lagi. Totalnya sekitar 30-an hektar, 30 Pak. 30-an hektar. Yang izin operasi produksi, Pak. Izin operasi produksi. Semuanya berizin gitu. Semuanya berizin dan tadi malam udah dicabut oleh Bapak. Semuanya? Iya, termasuk yang eksplorasi juga. jadi 4 4. Ibu nggak ada keluarga korban, nggak ada? Nggak ada, saya mah. Nggak ada. Cuma saya kawan, belum ketemu Pak. Saya Siapa pengen ibu ketemu nama? Bapak, Teman saya Ibu Lilis. Ibu Lilis yang Bapak patah sama Ibu saya, itu Pak. di sini ngapain? Duduk jambang jualan minuman. Oh, jualan minuman. Ibu jualan minuman juga. Yang Oh. meninggal siapa Ibu? Iis, Ibu jualan. Cikeduk jamblang. Orang mana? Jamblang. Orang Jamblang Cikeduk. Jadi ini temennya. Iya, belum Ibu ketemu. jualan es juga. Iya. Ibu jualan es di mana? Di sini kadang di sana di pom Oh, bensin. kemarin temennya lagi di sini jualannya. Punya suami Isnya. Iisnya janda punya anak 4. Anaknya 4. Anaknya di mana sekarang? Ada di rumah. Rumahnya minta alamatnya. Ini Minta alamatnya. menantunya yang ada di sini menantu. Alamatnya di mana? Pak, ini untuk para korban sendiri nanti dapat apa? Oke, anak-anaknya saya tanggung biaya pendidikannya.
sampai selesai SMA, bila perlu sampai perguruan tinggi, Pemprov menanggung mereka. Kehidupan keluarga yang ditinggalkan kita akan jamin sampai mereka kembali normal, misalnya punya suami lagi atau anak-anaknya punya kemampuan untuk membiayai keluarga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Ya, siang ini kedatangan pimpinan kita, Bapak Kapolda Jawa Barat. Terima kasih Pak Jenderal. Pak Jenderal, terkait musibah yang tentu kita tidak harapkan di area tambang Gunung Kuda ini. Ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat sekitar maupun umumnya untuk warga Jawa Barat terkait dengan resiko tambang, apalagi yang ilegal. Yang legal saja sama punya risiko yang cukup besar. Gimana Pak Jenderal? Ya, pertama-tama saya menyampaikan kedukaan yang besar, rasa prihatin saya secara pribadi maupun secara kedinasan atas peristiwa ini. Tentunya kita tidak menghendaki ini akan terjadi lagi. Siap. Ya. Kemudian yang kedua, saya menghimbau kepada masyarakat Jawa Barat, ya, kita semua memang berusaha terus untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi tong poho ta. Keselamatan kudu nomor hiji. Itu yang utama. Siap. Ya, keselamatan nomor hiji. Nah, gimana kita mau hidup kalau kita nggak selamat, nggak sehat? Siap. Jadi tolong jangan mengabaikan aspek-aspek keselamatan. Eta Pak Sekda. Ya. Keselamatan jiwa, keselamatan masyarakat, termasuk keselamatan lingkungan harus diperhatikan. Ya, mencari kehidupan dan penghidupan tentu tidak ada persoalan, tetapi jangan sampai mengorbankan keamanan, keselamatan baik manusia maupun lingkungan. Demikian pesan dari Pak Kapolda. Siap. Dan tentu kita belajar dari kejadian ini. Mudah-mudahan tidak ada kejadian yang sama di Jawa Barat, khususnya umumnya di Indonesia. Dan tentu kita semuanya harus konsolidasi, harus kontemplasi untuk memberikan yang lebih baik lagi ke depan bagi Jawa Barat. Hatur nuhun Pak Kapolda. Sami-sami. Lemur Pak diurus, Sekda. kota ditata, Jawa Barat istimewa. Amin. Jawa Barat istimewa. Nuhun Pak. Bapak suaminya? Mantannya Oh, mantannya, cerai sama Bapak. Namanya siapa? Maman Suyarman. Mantan istrinya? Om Munia. Munia. Berapa lama cerai sama Bapak? Ada bakal 2 tahun lebih. Bapak sudah nikah lagi? Udah tapi juga ada lagi. Udah cerai lagi. Sama remaja. Anaknya ikut sama siapa yang 3 orang? 4 Pak. 4. Sama ibunya ya. Ada 4. Siapa aja? Novita. Anaknya? Masuk aja Sini Pak, aja masuk udah. aja Pak. Sini aja, Bu. Udah, sini aja. Anaknya berapa dari Bapak itu? 4 Pak. 4. Oh, Pertama Novita. Novita udah nikah. Udah Kan nikah. ya. Anak yang kedua? Udah nikah lagi. Ada yang Punya anak 1. Yang ketiga? Yang ketiga masih sekolah. Yang mau ke Jepang itu siapa? Yang ketiga. Anak yang ketiga. Laki-laki? Perempuan semua Pak. Perempuan? Iya. Yang bungsu mana? Yang musuh Yang kecil? masih sekolah Pak. Di kelas 1 ya. Sekarang kan libur kan? Iya. Iya. Sekarang di mana anak yang bungsu? Ini ada. Mana sini? Udah. Di salah Pak. Sini. Aduh. Waktu berangkatnya cerita dulu? Enggak. Enggak ada. Biasa jualannya di mana? Oh, di tempat penambangan itu. Jualan es yang di kepala itu? Enggak, Bukan itu Pak, minuman. Jadi asal kayak sales tuh. Hah? Kayak sales gitu nawarin Macam ke tukang aqua batu, ke supir pakai tas biasa. Oh, nawarinnya Kayak nawarin botol, apa? Teh botol kayak teh Oh, pucuk. yang kayak gini. Nah, Tapi aqua air mineralnya punya sendiri. ya beli. Belanja sendiri. Nanti dikasihin ke sopir 1 botol, 1 botol. Itu tiap hari. Iya tiap hari. Kan salesnya banyak sih, Pak. Bukan Peristiwanya terjadi jam berapa? jam 10. Ada yang ngabarin tuh jam 12-an. Setengah 12-an. Setengah 12 siang. Oke. Siang. Nah, saya lihat di HP tuh mama udah ngelakuinnya jam 10-an. Tadinya masih checklist 2. Berarti berarti jam 10 kejadiannya Iya, itu. jam 10-an. Jam 10 jadi berita jam 12.
Ya kan, artinya kan menyebar beritanya jam 12. Ada yang laporan ke keluarganya tuh bawa ibu ibu Munia tuh. Pulang belum, Pulang sana belum, dalam soalnya di sana Oh, jadi ada yang kesini, ada yang nanyain. Ada. Si ibu siapa namanya ibunya? Munia. Ibu Munia udah pulang belum? Kemudian karena ada longsor, jadi khawatir tertimpa longsor di sana. Soalnya Termasuk ada- berarti Ibu Munia termasuk yang belum bisa ditemukan sampai hari ini. Di sini berapa orang asalnya? Dua orang ya ada dipindah. Iya, ada 4 orang. Tiga. Mana sini adiknya yang masih SMP? SMA baru masuk kelas 1. Ya, Ya mau udah. SMA ada yang SMA. Iya, ini Yang SMA. yang bukunya Oh, tuh sini SMA. Oh, bukan SMP, SMA. SMA. Kamu terus sekolah ya? Sekolahnya nanti saya yang biayain sampai selesai. Ini bekal untuk kan mamahnya nggak bisa ngasih uang lagi. Pegang untuk bekas sekolah ya. Makasih. Udah kamu ini itu bekas sekolah ya, kan biasa dikasih mama per hari berapa? 20.000 itu bekal pengganti mama sampai kamu selesai itu cukup ya. Setahun lagi berarti kan? Baru masuk. Baru kelas 1. Kelas 1 ya udah itu cukup. Nanti datanya dimasukin, nanti dikirimin tiap bulan biaya sekolah dan biaya makannya ya. Karena kan sekolahnya harus ada yang terusin sekolah. Itu mama adalah orang baik, orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Rela berjualan sampai tertimpa longsor batu demi anak-anaknya. Itu orang luar biasa. Sudah berapa lama jualan di sini? Sudah puluhan tahun. Berarti waktu saya dulu pernah ke sana pernah ketemu berarti ya? Ya mungkin ketemu. Kemungkinan yang masih di dalam 11 jiwanya. Nanti kalau ada waktu nanti hari ya mudah-mudahan bisa ketemu segera walaupun kan untuk menemukannya susah ya karena ngeri juga. Gitu. Ya minta doanya aja Pak. Insya Allah mudah-mudahan ada mujizat. Ya. Sekolahnya jauh dari sini, Enggak dekat di SKB itu seberang jalan. deket ya. Sekarang baru masuk kelas 1 sekarang. Lulusan SMP tahun ini? Mau kelas 2, mau kelas 2. SMA negeri? Negeri mana? Di Satu Duku Puntang. Satu Duku Puntang. Sebelum berangkat kemarin jualan, mamahnya ada cerita apa? Ada agak beda nggak? Ada. Bedanya apa? Ya kayak ngerasa capek terus. Oh. Terus biasanya tuh kalau mau berangkat tuh kan mampir dulu ke rumah. Kak, mama berangkat gitu. Pas hari itu kejadian tuh mama enggak. Oh, nggak mampir. Bilang saja sama kakak ya. Langsung aja. Saya sama sekali. Terus mau berangkat tuh bilang. Oh, jadi pagi itu biasanya suka mampir, kemudian waktu itu nggak mampir. Terus mamanya cerita udah capek, jualan terus. Jadi kayak badannya sakit. Oh, kayak sakit. Sakit berhubung itu pelampung keluarga jadi paksa untuk jualan. Karena menghidupi 4 anaknya. Yang sekarang tinggal 1 yang masih sekolah. Yang mau ke Jepang tuh siapa? Ayu. Kakaknya ada, udah seluruh sekolah. Udah. Lulus SMA. Ya udah Perempuan juga. di LP.
udah hampir 1 tahun. Udah pelatihannya udah. Udah lulus pelatihan. Tinggal berangkatnya. Iya, pemberangkatan. Pelatihannya di mana? LPK-nya. Tapi sudah ada rencana kerja berangkat. Tadinya sih udah, tapi diundur lagi Pak. Sananya belum ini kali ya. Ayo. Bapak kak adiknya, Saya kakaknya, kakak kandungnya almarhum. Mudah-mudahan masih hidup lah ya. Mudah-mudahan. Ayo. Ini yang mau ke Jepang ini. Oke, yang mau ke Jepang ini. Udah nggak apa-apa lagi sedih. Di sini korbannya siapa lagi yang tinggal di sini? Cuman ini aja. Kan rumahnya jauh-jauh kan, ada yang Indramayu ada ya. yang di Cipanas, ada yang di jauh-jauh lah. Ada yang dari Cirebon di Banten. Yang terdekat yang dekat lokasi ada juga. Ada juga. Karena kan sebagiannya sudah dimakamkan ya hari ini mungkin. Ini cuma yang perempuan yang diduga kuat si ibu di sini. Itu yang meninggal perempuan cuman ibu aja. Ya kan belum ketemu. Ya artinya yang dianggap meninggal ya, dianggap meninggal walaupun kita berharap masih hidup. Cuman ibu ini aja. Yang lain laki-laki semua. Kan ada kuli, ada sopir, ada kenek, ada pedagang. Iya, pedagang. Yang pedagang siapa aja? Ibu aja, ada Cuman 2 ini aja. orang. Satu lagi selamat. Selamat. Itu diberitahu juga sama temen yang jualan. Iya. Kan kejadiannya sebelum dikubur, terusan berita di sini habis dikubur. Ya udah, ini sekolahnya saya nanggung sampai selesai. Ya. Ya, selesai untuk biaya kehidupan kalian dari saya. Ya. Dan yang terpenting itu. Saya jalan dulu ya. Saya keliling lagi. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Ya, saya sampaikan bela sungkawa ya. Sabar, terima kasih. Ya. Mana nanti yang jadi anak asuh saya mana? Ini. Mana? Sini. Mila. Sini kamu jadi anak asuh saya ya. Kamu sekolah yang rajin ya. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih. Iya. Saat ini saya baru selesai melihat lokasi longsor di penambangan Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Saya juga sudah menengok salah satu korban, pedagang minuman, seorang ibu, kemudian statusnya janda dan punya 4 orang anak. Dari 4 orang anak ini, 2 orang sudah menikah, 1 orang lagi persiapan untuk bekerja di Jepang, dan 1 orang masih status pelajar kelas 1 SMA. Dan masih ada sekitar 14 korban meninggal yang sudah ditemukan dan 11 korban diperkirakan meninggal dan belum ditemukan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap pendidikan seluruh anak-anak yang ditinggalkan oleh korban. Dan saya bersedia untuk menjadi ayah asuh dari mereka semua. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita bahwa siapapun yang menjadi tuan harus mengelola usahanya dengan baik, bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa yang terjadi. Terima kasih, semoga kita semua mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari kemudian longsor susulan, tambang Gunung Kuda, Cirebon. Aduh,